Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kembali di Hati Jawara Channel. Redaksinya bela diri Nusantara. Salam pencaksilat. Kembali bersama saya, Kang Lihin dan rekan saya, Mbak V. Dan narasumber kami yaitu Kamas Fauzi. Beliau adalah sesepuh PSHT yang ada di cabang Cilacap sekaligus anggota Dewan Pertimbangan PSHT cabang Cilacap. Ajak kalian ngopi ya lur. Oke, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yaitu Kamas Fauzi. Selamat datang dan selamat siang Kamas Fauzi. Siang. Kita akan berbincang-bincang Mas Fauzi. Mungkin bisa menceritakan sedikit biodata sekaligus sejarah Kamas Fauzi ini mengenal persaudaraan Setia Hati Ternate sampai sekarang Kamas Fauzi. Oke, terima kasih waktunya Mas Lihin. Alhamdulillah kita sudah ketemu lagi dengan dulur muda-muda ya. Semoga Esa Ternate tetap jaya. Nah, Mas Fauzi ini kelahiran dari Jawa Timur, Mas Lihin. Kebetulan lahirnya di Kabupaten Pasuruan. Biodata Mas Fauzi itu kelahirannya tanggal 19 Desember tahun 1972. Jadi kalau sampai sekarang usianya sudah banyak ini. Dulu tenaganya fit, sekarang tenaganya lemah sekali ini ya. Lah, sejarah Mas Fauzi mengenal Esa Ternate itu mulai Mas Fauzi masuk SD. Itu ada pelatih ya datang dari Madiun. Dia itu ngelatih di tempat Mas Fauzi. Dan kebetulan waktu itu Mas Fauzi masih SD sehingga hanya sering melihat. Nah, lama-kelamaan tertarik. Jadi Mas Fauzi waktu itu sudah lulus SD baru mendaftarkan diri untuk ikut latihan di Persaudaraan Setia Hati Ternate. Alhamdulillah diterima. Kalau dulu itu sangat mudah sekali, dulu itu sifatnya itu seperti perguruan. Jadi kayak organisasi tidak begitu berjalan. Waktu itu Mas Fauzi latihan tahun 1986 akhir, baru lulus SD. Kemudian Mas Fauzi ikut latihan, alhamdulillah sampai tahun 1989. Nah, setelah Mas Fauzi disahkan tahun 1989, Mas Fauzi ingin melanjutkan sekolah, tapi ternyata masih ingin dolan Mas Lihin gitu. Sehingga Mas Fauzi diajak saudaranya ke Cilacap. Nah, setelah di Cilacap Mas Fauzi diajak dagang roti lah seperti itu. Nah, kemudian sambil dagang roti Mas Fauzi ini juga merasa senang ada di Cilacap, ya tepatnya di Sampang. Dulu Sampang itu masih belum kecamatan, masih desa Sampang. Nah, kemudian Mas Fauzi setelah jual roti oleh orang tuanya disuruh mondok sekalian di sana, sehingga Mas Fauzi fokusnya di pesantren. Nah, baru dapat 4 bulan Mas Fauzi pulang lagi. Kalau Mas Fauzi di Jawa Tengah itu sudah tidurnya ada ikut di pesantren, walaupun tidak ikut ngaji, yang penting ikut tidur aja di pesantren seperti itu Mas Lihin. Ternyata orang tua sangat mendukung. Nah, setelah itu Mas Fauzi dipanggil oleh pelatihnya yang tingkat 2 itu. Dia tanya sama Mas Fauzi, kebetulan rumahnya di Probolinggo. Pasuruan Probolinggo itu seperti Sampang, seperti Cilacap sama Purwokerto, lain kabupaten. Pas Mas Fauzi ke sana, dia tanya, kamu sekarang di mana? Seperti itu Mas Lihin. Saya bilang, saya sekarang ada di Sampang Mas. Sampang itu mana? Sampang itu Cilacap Mas. Oh, di Cilacap. Iya ya. Di sana kamu punya saudara, itu kata pelatih saya. Siapa Mas saudara saya? Ya, saudara kamu di sana itu ada yang namanya Mas Slamet Riyadi. Dia dari
Solo seperti itu. Akhirnya ya Mas, insya Allah nanti saya cari Mas. Tapi kamu di sana harus mendirikan, harus mengembangkan juga di sana. Wah Mas, di sana loh Mas masih sepi Mas, gak ada yang latihan di tempat saya. Lah, kalau saya disuruh mengembangkan saya sendirian lah gimana nanti Mas, kalau nanti banyak orang yang nggak suka gitu. Nah, pelatih saya bilang kalau kamu nggak mau ngelatih ya gampang, kamu kesini lagi bawa baju kamu sama itu mori kamu. Lah untuk apa Mas? Ya saya bakar. Saya berarti loh jangan Mas gitu. Ini kan kenang-kenangan saya selama latihan digebukin Mas, jenengan Mas. Lah kamu nggak berani membuka di sana. Sebetulnya nggak berani Mas, tapi butuh temen Mas gitu. Lah ya sama saja kamu nggak berani. Ya Mas saya siap Mas ini. Nah, saya mohon Mas didoakan bisa berjalan di sana Mas. Gitu. Alhamdulillah Mas Dihin, saya kembali lagi ke Jawa Tengah. Jadi pertama kali membuka latihan itu berketepatan di sekolahan Dipo. Mungkin jangan tahu ya, sudah Dipo ya. Dipo Sampang nggih, Dipo Sampang. Awal tahun berapa itu Mas? Itu awal tahun Mas Fauzi baru disahkan sebetulnya, yaitu tahun 1987. Oh bukan, 1989. Nah, Mas Fauzi disahkan tahun 89. Itu kalau nggak salah itu di bulan Agustus. Jadi Mas Fauzi pengesahan tahun 1989 di Pasuruan, masuk merantau ke Selatan ya? Betul. Tapi Mas Fauzi sebetulnya sebelum merantau itu Mas Fauzi juga buka latihan di tempatnya. Tapi Mas Fauzi tidak sampai membukanya baru 4 bulan. Jadi masih pembukaan. Alhamdulillah muridnya juga di sana banyak. Nah, kemudian Mas Fauzi mengembangkan di Cilacap, tepatnya di Sampang. Memang Mas Fauzi pertama buka itu siswanya sedikit. Artinya sedikit tidak ada 2, hanya 1. Nah, 1 itu saya latih selama 4 bulan. Tak latih. Lah setelah tak latih 4 bulan tak suruh, waktu itu anak yang saya latih itu mau lulusan SMP. Sudah gini, nanti kamu waktu perpisahan kamu tampil saja. Alhamdulillah dia mau tampil, dan disitulah Esaterate yang ada di Sampang mulai banyak yang tahu. Nah kemudian Mas Fauzi memang pertama kali membuka itu sendiri, tidak ada yang membarengi lah ya seperti itu. Jadi Mas Fauzi waktu mau pengusahaan, kebetulan yang pertama kali Mas Fauzi ngelatih itu yang mau disahkan 2 orang. Nah 2 orang ini Mas Fauzi ini bingung ini mau disahkan kemana seperti itu. Beda dengan sekarang ya. Kalau sekarang itu kan sudah gampang, mau pengesahan di mana-mana bisa. Jadi awal mula Mas Fauzi di Cilacap ini bertemu dengan Mas siapa? Awal mula Mas Fauzi di Cilacap itu bertemu dengan Mas Slamet Riyadi. Ya, Nah cuma gini Mas Lihin, Cilacap ini memang unik. Nah ya mungkin tidak sama di kabupaten lain. Di Cilacap ini orang Esa ternyata banyak sekali. Cuma kadang-kadang embel-embelnya itu beda. Nah setelah saya itu ketemu Mas Slamet Riyadi, dia menceritakan bahwasannya Esa yang ada di Cilacap ini semuanya berkembang. Esa Terate ada, Esa Winomo juga ada, sehingga Mas Slamet Riyadi ini menjadi satu perkumpulan namanya SHI. Itu yang Mas Fauzi ketahui. Tapi Mas Fauzi tetap menjalankan SH Terate-nya. Kebetulan Mas Slamet Riyadi itu punya adik namanya Mas Suroso, sehingga saya selalu berhubungan dengan Mas Suroso untuk persaudaraan SH Terate-nya. Tapi masalah Mas Suroso ini masih SH Terate ya Pak? Itu adiknya Mas Slamet Riyadi yang mengembangkan SH Terate. Sehingga Mas Fauzi ini selalu koordinasi sama Mas Suroso. Lah dengan Mas Slametnya kadang-kadang bertanya tentang keilmuan keesaan juga. Alhamdulillah Mas Slamet juga tahu kalau saya sudah mengembangkan SH Terate di Sampang. Tapi waktu mau pengesahan tahun 92 Mas Fauzi kesulitan.
karena di Cilacap tidak ada pengesahan Esa Terate, karena Esa Terate di Cilacap tidak berkembang, sehingga dua siswa ini tak ajak ke Jawa Timur, yaitu tak sahkan di Madiun. Yang dua orang ini kalau boleh tahu namanya siapa Mas Fauzi? Dua orang ini sebetulnya ini bukan anak Jawa Tengah. Kebetulan waktu itu yang sudah lama latihan itu anak dari Jawa Timur juga, tapi jualan roti di Jawa, di Sampang. Perantauan gimana? Anak perantauan lah. Semangatnya luar biasa, sehingga waktu pengesahan tak suruh ke Jawa Timur karena di sana rumahnya di sana. Tapi yang latihan anak Jawa Tengah juga banyak Mas Ikin, tapi masih belum tingkat putih seperti itu. Jadi Mas Oji ini mengesahkan pertama ke Madiun. Lama tahun, kebetulan selanjutnya tahun berikutnya Mas Oji mengesahkan lagi. Lah sebelum Mas Oji mengesahkan lagi, Mas Oji ini ada kabar kalau di Sirau itu kalau nggak salah ikut Kabupaten Banyumas. Itu ada latihan, yang ngelatih itu namanya Mas Makali. Lah Mas Makali ini ternyata dia masih belum warga gitu ya. Jadi saya silaturahim ke rumahnya untuk menambah persaudaraan. Ternyata dia itu masih tingkat putih. Dulu dilatih oleh pelatihnya, tapi pelatihnya itu sedang pindah rumah, akhirnya tidak ada yang melanjutkan. Dan Mas Makali ini punya siswa ya, ada banyak, cuma yang waktu itu yang sudah yang paling tinggi itu sabuknya itu baru anak 4. Nah seperti itu. Akhirnya Mas Fauzi hampir setiap minggu itu ke Sirau. Nah Sirau, sehingga Mas Fauzi menyarankan Mas Makali, jenengan karena masih belum pengesahan, jenengan harus ikut pengesahan demi kelancaran keorganisasian. Akhirnya dia mau, sehingga dia jurusnya tadi kalau nggak salah itu awalnya baru 30, sehingga saya menyelesaikan sampai 35, dan termasuk murid-muridnya yang mau disahkan gitu, sehingga tahun berikutnya itu Mas Fauzi bisa mengesahkan 9. Nah jadi 9 itu dari Sampang 4. Lah 4 ini anak Sampang sendiri. Terima kasih Mas Fauzi atas penjelasannya. Terima kasih sama-sama. Mas, begini Mas, untuk sejarah itu berkembangnya PSHT di cabang Cilacap itu seperti apa ya Mas? Mohon untuk bisa dijelaskan biar teman-teman bisa lebih memahaminya. Ya. Terima kasih Mbak ya. Oke. Jadi gini, awal mula Esa Terate yang saya tahu di Cilacap itu tidak ada awal mula. Saya itu dulu datangnya ke Sampang. Kemudian ada di Sampang, saya itu bingung ke sini kok. Saya sebetulnya di Sampang itu cari saudara gitu loh. Kata pelatih saya gini, kamu kemana saja banyak saudaranya gitu. Ternyata saya itu di Sampang, kebetulan Sampang itu ikut sekarang ikut Kabupaten Cilacap. Setelah saya cari kok nggak ada gitu. Nah ternyata saya itu diingat dengan pesannya Mas yang pelatih saya di Jawa Timur bahwa ada namanya Mas Slamet Riyadi di Cilacap. Akhirnya saya cari Mbak, tak cari ternyata dia di Pertamina. Pertamina Cilacap. Akhirnya saya itu sharing-sharing dengan Mas Slamet Riyadi. Ternyata di Cilacap sudah ada Mbak Esa Terate, tapi tidak berjalan seperti itu, tidak berkembang seperti sekarang. Sekarang sudah pesat, saudara kita sudah ribuan seperti itu. Lah, oleh karena itu saya akhirnya membuka di Sampang. Lah, buka di Sampang karena saya sendiri, saya latih sendiri. Lah, alhamdulillah dalam 2 tahun saya bisa mengesahkan 2 orang, yaitu 2 orang itu aslinya sih anak perantauan, sasakan ke Madiun. Kemudian berkembang lagi tahun berikutnya saya bisa mengesahkan 9 seperti itu Mas Ekin. 9 itu dari mana? Dari Sampangnya itu 4, dari Sirau ke Meranjen Banyumas itu 5. Karena dulu itu di Sirau tidak ada
warganya, tapi sudah melatih, akhirnya tak suruh ikut pengesahan karena jurusnya kurang, tak tambahin seperti namanya Mas Makali. Jadi dulu Cilacap belum ada pengesahan gimana? Belum ada Kalau Cilacap. pengesahannya larinya ke Madiun. Madiun ya. Dulu melarinya pertama ke Madiun karena di Cilacap tidak ada. Lah terus tahun berikutnya itu pas 9 orang yang saya mau sahkan, itu saya ketemu dengan namanya Mas dari Banjar, Mas Basri ya, Mas Bisri yang sudah tingkat 2 itu. Akhirnya oleh Mas Bisri disarankan saya ikut pengesahannya di Magelang, di Mas Abbas. Alhamdulillah 9 orang saya bawa ke sana, disahkan di sana, dan tahun berikutnya alhamdulillah semakin tambah semakin banyak. Seperti itu awal mulanya. Nah, memang sih sebuah organisasi awal mula berkembang, awal mula dibuka itu tidak mudah. Ya banyak sekali bukan suatu ujian, tapi harus bersabar, itu ya seperti itu, harus bersabar. Alhamdulillah dengan kesabaran Esatrati di Sampang bisa berkembang Mas Fikri sampai ke Cilacap. Lah tahun 1998 itu Mas Hoji sudah mengesahkan berkali-kali ke Mas Abbas. Nah, kebetulan Mas Hoji itu sudah menikah, terdapat orang Cilacap, Mbak. Itu jadi sehingga Mas Hoji karena sudah menikah, terus Mas Hoji tak ajak ke Jawa Timur. Lah tahun 1998 itu Esatrate yang ada di Sampang tak serahkan oleh Mas Mispan, seperti itu. Saya bilang sama Mas Mispan, Mas, ini saya mau ke Jawa Timur, Mas, ini karena saya sudah berkeluarga, sini saya mau tak ajak ke rumahnya orang tua saya. Saya kembalinya masih belum tahu gitu, karena dulu ndak ada HP, Mbak, gitu. Iya. Sehingga Mas Mispan saya bilang gini sama Mas Mispan, Mas, ini saya memberi amanah tapi bukan uang, tapi tanggung jawab ini. Kalau amanat uang sih enak, Mbak, bisa dipakai. Kalau amanat tanggung jawab ini yang berat. Harus Mas Mispan harus siap seperti itu. Akhirnya saya ke Mas Mispan dengan berat hati. Mas Mispan ini menerimanya karena Esatrati masih belum berkembang, karena di Cilacap masih belum ada cabang, seperti itu, Mbak. Alhamdulillah perkembangan ke sini Esatrati di Cilacap sudah ada cabangnya. Kalau nggak salah itu berdiri cabang itu pada tahun 2012. Langsung didatangi oleh Mas Tarmaji langsung. Itu lebih jelasnya Mas Mispan yang tahu. Seperti itu. Jadi dulu awal mulanya Mas Fauzi di sini itu melatihnya itu sendirian ya, Mas? Betul. Saya dulu itu melatihnya di sini sendirian karena terpaksa. Daripada terpaksa semua bisa jadi indah. Iya, karena saya waktu itu di ultimatum kalau tidak mau ngelatih, tidak mau mengembangkan, maka baju sakral saya termasuk morinya mau dibakar gitu. Jadi ilmu terpaksa gitu lah. Iya, menjadikan berjalan seperti itu. Alhamdulillah sekarang sudah tambah banyak warganya, Mbak. Alhamdulillah. Dan sekarang kurang lebih ribuan lah ya, seperti itu ya. Harapan Mas Hoji sih Esatrate yang ada di Cilacap itu selalu sinergi, selalu kerjasama, guyup rukun. Karena sebetulnya tujuan Esatrate itu satu dok, yaitu menguatkan tali persaudaraan. Karena bagaimanapun manusia itu tidak bisa sendiri. Kan gitu Mas Dikin, nggih? Kalau kita tahu kodrat manusia itu, manusia tidak lepas dari orang lain. Kita lahir yang bantu orang lain. Kita mau berjalan yang nuntun orang lain. Kita bisa bicara, tahu ini bahasa Indonesia, ini bahasa Jawa juga dari orang lain. Kita kerja digaji orang lain. Kita jualan gimana sih? Yang membeli orang lain. Mungkin ada syarat khusus gak sih Mas untuk kita
bisa bergabung dengan apa namanya PSHT itu sendiri? Bisa. Yaitu kunci utama sebetulnya rasa cinta. Rasa cinta. Iya, karena cinta itu segala-galanya. Sumber keharmonisan, sumber ketentraman manusia itu adalah memiliki rasa cinta. Karena cinta inilah yang menjadikan manusia memiliki ketenangan jiwa dan raga. Kenapa di belahan dunia banyak perang? Karena tidak ada rasa cinta. Munculnya hanya nafsu ingin membunuh. Nah, di Esa Terate ini kita ditanamkan rasa cinta yang tinggi. Sehingga rasa cinta itu sampai disimbolkan kepada bed kita. Nah, seperti ini. Ini tidak hanya sekedar gambar, Mas Devi. Ini hasil dari pemikiran ya senior-senior kita, sesepuh kita yang luar biasa sehingga memunculkan rasa cinta. Karena rasa cinta inilah bisa juga menyelamatkan kita di dunia sampai ke akhirat. Seperti itu. Karena apa? Kalau kita itu tidak mengutamakan rasa cinta, maka satu sama lain saling menyalahkan, saling menjauh. Maka dari itu kita sebagai warga Esa Terate yang ada di Cilacap, ayo kita tingkatkan rasa cinta kita. Mungkin dari perkembangan PSHT dari Cabang Cilacap, Mas Fosi, sekarang sudah terdiri dari beberapa rantai sih, Mas? Oh, kalau ranting sekarang sudah banyak, Mas Dihin. Kalau melihat perkembangannya, alhamdulillah Cilacap termasuk salah satu kabupaten yang cepat perkembangan untuk Esa Terate. Karena awal saya membuka itu tidak ada ranting, tidak ada rayon, apalagi subrayon juga nggak ada. Adanya perguruan, dilatih sendiri dari polos sampai putih, nggak ada program dari cabang, nggak ada. Dinaikkan sendiri gitu, dites sendiri seperti itu. Alhamdulillah sekarang Mas Dihin dengan adanya Cilacap ini memang banyak kecamatan. Alhamdulillah hampir 90% setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap ini sudah ada rantingnya. Kalau nggak salah itu sekarang sudah 13, Mas Dihin. 13 ranting. Malah ini mau tambah lagi ya. Semoga saudara kita semakin banyak. Yang penting pesan saya itu tadi, semoga harapan kami semakin tambahnya ranting, semakin banyak saudara kita, semakin kuat persaudaraan kita. Jadi yang tadi saya sudah jelaskan, Mbak ya. Berarti kunci utama adalah cinta. Seperti itu. Karena cinta inilah yang bisa menyelamatkan kita di dunia sampai akhirat. Gitu Mas Lihin. Anjungan yang muda ini loh, harus lebih semangat lagi ya Mbak-mbak ya. Memang gini, tugas kita di Esa Terate itu walaupun bukan tugas utama, minimal ada kesempatan ya kita datanglah ke tempat latihan. Kalau ada waktu ya kita ngelatih. Karena mengembangkan Esa Terate itu tidak harus ngelatih. Mengembangkan Esa Terate itu bisa saja membantu temannya atau membantu saudara kita ngelatih, itu termasuk mengembangkan. Termasuk apalagi sekarang sudah punya program ini besar sekali programnya, ingin membuat padepokan. Karena Esa Terate sudah luas di Cilacap, ini insya Allah Esa Terate yang ada di Cilacap mau membuat padepokan Esa Terate seperti itu. Harapan kami semua semoga cepat terwujud Mas Lihin. Tapi semua itu harus ditopang oleh para tenaga muda-muda seperti sampean kabeh ya gitu. Karena apa? Majunya suatu organisasi karena ada semangat muda kita. Mungkin pesan dan kesan dari Kang Mas Fauzi sendiri untuk PSHT cabang itu sendiri seperti apa Mas? Pesan dan kesan saya itu gini Mas Lihin. Satu tok, tingkatkan rasa cinta kasih sesama saudara. Setiap warga itu pasti ada kelebihan juga ada kekurangan. Yang namanya saudara, dia harus siap menerima kekurangannya, harus siap menerima kelebihannya.
Tapi kebanyakan orang itu kan maunya itu hanya yang diterima kebaikannya saja gitu, repotnya kejelekan nggak mau tahu lah. Padahal setiap manusia itu harapannya kan nantinya kan ingin menjadi yang baik. Mungkin di saat pas lupa dia melakukan kesalahan. Ya semoga saja saudara-saudara kita selalu terbimbing, selalu membawa misi Esaterate berbudi luhur. Ini harapan saya Mas Likin, seperti itu. Terima kasih Mas Fauzi atas bincang-bincangnya pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat khususnya untuk PSHT yang ada di cabang Cilacap dan khususnya untuk PSHT seluruh dunia. Terima kasih. Amin, amin. Mungkin sebelum penutup Mas Fauzi bisa menunjukkan atau memperlihatkan seni silat yang ada di PSHT Mas Fauzi. Insya Allah bisa Mas Likin. Terima kasih Mas Fauzi. Iya, karena Esaterate adalah menjadi jiwa saya. Walaupun gerakannya sudah jauh ini karena sudah tua. Bisa dikatakan dulu kuat makan nasi 2 piring, sekarang adalah 1 piring dah habis seperti itu. Memang di Esaterate itu penuh seni. Gerakan Esaterate itu harus membawa kesenian dalam arti nampak indah tapi membahayakan, gitu ceritanya seperti itu. Tapi Mas Fauzi dulu bisa, sekarang enggak. Tapi coba aja nanti apa ya, saya mau mencoba itu ya. Di mana kira-kira Mas Likin ya tempatnya ya? Di sini Mas Fauzi. Oh gitu, iya. Inilah bincang-bincang kita, dialog kita pada siang hari ini, yaitu dengan narasumber kita Kang Mas Fauzi selaku sesepuh sekaligus anggota dalam pertimbangan PSHT cabang Cilacap. Sebelum kita tutup, jangan lupa dukung kami, yaitu dengan like, subscribe, and share di Hati Jawara Channel. redaksinya Piladiri Nusantara. Untuk pesan dan kesan, silakan ditulis di kolom komentar. Bye-bye.